ngiri lah, lebih ke ngiri sih ke teman-teman, kok aku nggak punya mama papa yang barengan juga gitu. Pelajaran dipanggil berdua, kirain bikin ulah apa gitu kan. Teman-teman kelas sekolah gitu kan. Ketemu siapa? Ini siapa? Berasanya mungkin pas gede nggak inget punya pengalaman hidup sama mama gitu, jadi nggak ada pengalaman. Kalau dari dulu hanya dari sudut pandang mama, pengen tahu dari sudut pandang papa juga gitu. Kenapa ninggalin pas kecil gitu? Ya mungkin awalnya kayak awkward gitu kali ya, kayak gimana ya, awkward tuh aneh gitu, aneh kayak. Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam Religion Issues. Dan saat ini bersama-sama dengan Pak Gur sama Ibu Feti. Salam Pak Gur, Ibu Feti. Nah, dulu kesaksian Pak Gur sama Ibu Feti tentang mereka, pengalaman mereka kawin cerai. Dan itu sesuatu yang memang mereka bukakan tentang kehidupan mereka dulu dan kehidupan mereka sekarang. Sekarang ini kita bersama-sama dengan 6 anak. Wah, ini keluarga besar ini ya. Nah, Pak Gur boleh perkenalkan nih anak-anak nih Pak Gur. Oke, Pandi, ini putri kami yang pertama namanya Wendy. Hai. Yang nomor 2 putra kami namanya Andreas Makmur. Andreas ini Andreas. Nah. Yang ketiga, perkenalkan, sebutin namanya Wendy. Yang ketiga, yang nomor 4 kami perkenalkan. Nama saya Martinus. Martinus apa? Martinus Makmur. Martinus Makmur. Wow. Yang nomor 5 putra kami namanya Saya Marvin. Marvin. Dan yang terakhir, putri kami terakhir Aku Monica apa? Monica Makmur. Monica Makmur. Kami Jadi punya keluarga makmur nih ya. ya, 3 putri, 3 putra. Nah, ini seru sekali nih Pak. Saya lihat tadi ini keseruannya ini luar biasa ini. Kalau gayanya anak muda saat ini bilangnya keluarga gokil. Ya, tapi makanya gokil yang memang sukacita ya, dan sukacita. Karena memang tidak mudah sih biasanya kalau kawin cerai, keluarga yang kawin cerai itu anak-anak masih goncang lah. Pastinya. Awal-awalnya ya. Dan dulu Bapak kan pernah cerita waktu podcast yang lalu itu Bapak juga nggak diterima, susah ketemu anak-anak. Iya. Akhirnya bagaimana mempersatukan itu kan harus ada perubahan dari dalam diri Bapak. Ibu juga pergumulannya tidak mudah juga. Nah, sekarang kita ingin tanya sama anak-anak kita ya. Boleh silakan Pak. Meni dulu nih, Meni. Nice. Jadi sekarang umur berapa, Meni? Aku sekarang 28. Wow. Jadi ya masuk ini ya generasi milenial ya. Iya, kurang lebih dah. Milenial ya. Itu bagaimana pengalaman Meni itu waktu dan papi atau papa? Papi. Waktu papi cerai pertama itu dengan saya. Aku kalau pas mama kan pas dulu mama nggak ngerti kan, maksudnya kok mama nginep di rumah Popo kok nggak pulang-pulang. Aku bilang sama papa, kok soalnya dulu biasa jemput mama kan malam kalau pulang kantor. Nah itu tuh kayak kok mama nggak pulang-pulang, kok kita nggak jemput mama nih Pak, aku bilang gitu kan. Terus nggak taunya papa berjelasin lah mama udah pisah sama papa kayak gitu ya. Awalnya sih kaget, cuma terus kayak ngeliat teman-teman kan 6 tahun. Wah, iya 6 tahun. Jadi kayak lihat teman-teman kok kalau sekolah dianterin mamanya, kalau sekolah kok mama papanya lengkap gitu, kalau ngambil rapot kan. Sedangkan aku cuma papa doang. Nah itu ya mulailah ngiri lah, lebih ke ngiri sih ke teman-teman, kok aku nggak punya mama papa yang barengan juga gitu. Karena kan dulu ya mama di rumah Popo gitu. Gitu sih. Ada nggak pemberontakan? Lebih kayak jatuhnya sebel ke mama sih. Maksudnya kenapa mama ninggalin aku gitu. Dulu dibilangin juga sih, aku juga cerita sama papa. Nilai rapotnya langsung tuh rata-ratanya 4. Nilai sekolahnya langsung jelek. Terus guru juga bilang ke papa, wah ini kok jadi murung kayak gitu. Terus tertulis di rapot kayak gitu.
mulai jadi pendiam karena kan dulunya sempat ditegur karena terlalu bawel malah. Sekarang Dari bawel ke pendiam. Iya, guru juga mulai inilah konsep orang. Ada kebencian sama mama. Iya dulu ya. Bencinya apa ya? Iya itu kenapa ninggalin aku sih, lebih kayak Sampai kenapa ada melukai dirinya. hampir, tapi masih inget lah kayaknya kalau melukai diri kayak sakit dah. Kayak lebih kayak agak matega juga sama tangan sendiri gitu. Jadi ya gitu deh. Iya. Ya ini kan ditanya ya saya. Memang dampak perceraian itu sampai sejauh mana sih? Sampai minimal kalau ada orang tua yang mau bercerai, ingatlah nih anak nih nasibnya bagaimana sih? Ini kan buruk ini ya, buruk kan? Oh ya buruk, buruk banget. Buruk banget ya. Iya, iya. Karena emang ngaruh sampai, maksudnya sampai ke apa ya, dulu kan aku memang dulu kecil nggak langsung baptis bayi gitu kan. Jadi aku memilih agamaku karena agamaku menentang perceraian, itu faktor utamanya. Oh, oke. Jadi ngaruhnya sampai gitu, aku sampai ngereng-ngerengnya ke mama apa ke papa ya. Aku mau katekumen karena kenapa aku ditanya ya nggak apa-apa, aku suka aja dibaptis, maksud aku gitu ke papa ya. Nah tapi sebenarnya deep down aku kenapa aku milih untuk dibaptis Katolik karena Katolik menentang perceraian. Makanya aku masuk ke Katolik di saat SD itu. Ini pengalaman itu yang membuat Benny ini berpikir saya nanti kalau nikah saya tidak akan bercerai gitu ya. Iya, malah sempat takut nikah sih. Sampai takut nikah. Maksudnya ketika beranjak dewasa aku mikir, apa aku nggak usah nikah ya? Kalau aku nikah, apa aku bisa bahagia seperti pasangan lainnya gitu? Karena aku punya background keluarga terdekat aku bercerai gitu, nggak ada role modelnya. Aku takut menikah. Kalau ada cowok deketin, aku jauh. Iya. Itu dampaknya. Iya. Karena takut komitmen, takut gagal juga. Karena berkaca dari orang tua kan. Karena ya itu. Iya. Jadi ya sampai sekarang single karena pelan-pelan memulihkan diri supaya untuk berani punya pasangan. Gitu. Itu juga baru sih, proses baru. Prosesnya baru ini ya. Jadi sudah mengalami berapa persen perubahan? Perubahan sih kalau aku bilang dibanding dulu ya remaja ya. Kalau kita bilang mah emo banget lah, yang kayak sok galau-galau gitu deh. Ya. Cuma kalau sekarang sih udah lebih dewasa menyikapinya sih. Maksudnya kan udah lebih mengenal Tuhan juga, dan maksudnya udah ada pemulihan juga. Jadi ya sekarang mulai terbuka untuk komitmen, maksudnya mulai menikah tuh bukan berarti akan bercerai gitu. Iya. Gitu. Jadi ya mah sekarang perubahannya jauh dibanding dulu sih, jauh banget. Jadi lumayan juga ya. 22 tahun proses. Dalam 6 tahun. Dari 6 tahun sekarang kan 28. Sekarang aku masih proses. Masih dalam proses pemulihan. Wow, ini akibat dari perceraian. Itu yang kita tidak sadar. Pada saat kita mengambil keputusan, kita tidak sadar bahwa imbasnya sedemikian hebat. Yang seperti saya bilang, keputusan sudah selesai, tapi dampaknya ke belakang panjang sekali. Jadi ibu kan tinggalkan. Iya, saya tinggalkan suami mereka. dan anak. Iya. Jadi ibu pikir ya, urusan saya sudah selesai. Tapi anak saya menderita. Anak menderita ya. Contohnya ini, seperti saya Iya. bilang. Kasihan mereka masih mengalami pemulihan sampai sekarang ya. Dan itu yang membuat jadi juga kalau ada cowok itu jadi ya saya nggak gagal. Iya, kayaknya udah deh nggak usah nikah aja, ya udah selibat awam gitu. Lebih mikir ke arah sana karena takut. Ya. Kalau nanti aku punya anak, anakku bernasib kayak aku anaknya gimana gitu. Aku nggak gitu. Iya. Jadi ya, Bapak terima kasih terbukaannya ini luar biasa. Paling tidak membuat penonton bisa melihat realitanya loh. Ya. Ini bukan apa kata orang aja, Ya. tapi ada yang ngalami, yang akhirnya cerita. Terima kasih loh Benny. Tadi ini kan kita tadi ada pertanyaan begini ya tadi. Ya. Nah, yang kedua Andreas nih. Andreas ya. Andreas umur berapa sekarang? 20 Nah, oh ya 26. Wah, lupa deh. Beda 2 tahun ya? Iya. Beda 2 tahun. Andreas sekarang kerja ya? Yes. Kerja ya. Sebagai apa? Ini sih aku bagian gerak di bidang apa? Importing. Masukin barang dari luar. Oh. Ekspor impor. Yes. Ya. Dulu bagaimana waktu orang tua bercerai? Umur berapa waktu itu orang tua bercerai? Nggak ingat. Mungkin udah TK, something TK
SD di bawah kelas 1 yang pasti aku nggak ingat sama sekali. Dulu tahun 98. 2 2 tahun. tahun setengah. 2 tahun setengah. Oh, sih, belum ingat lagi. Lagi rame-ramenya itu. 2 tahun setengah dia. Pas mau kerusuhan. Iya, iya. Lahir tahun 96, kita tinggal di 98. 2 tahun lebih lah. Wah, itu sih lagi apa, hati-hati suku tertentu. Pas belum kerusuhan. Kerusuhan gitu sih. Tapi ada sih, waktu itu memang karena masih bayi jadi nggak terlalu ini ya. Dulu kan kalau anak umur 0 sampai 5 kan dibilang anak mami, diberikan dengan mami. Kalau papi ya sebenarnya papi kerja ya sebenarnya kerja gitu. Jadi nggak rasa waktu papi pergi atau apa gitu. Nggak rasa. Dari kecil memang tuh begini kan memang nggak ada, jadi ya udah nggak ingat dan memang nggak ada, udah biasa. Udah biasa gitu ya. Oh gitu. Terus bagi Anda setelah tahu bahwa orang tua itu apa dampaknya untuk Anda sendiri? Atau biasa aja? Mungkin lebih kebiasa aja karena sudah terbiasa seperti itu dari dulu. Ya gitulah. Jadi nggak ada gambar papa gitu ya? Nope. Nggak ada ya? Nope. Kira-kira Anda nggak pengaruh untuk Anda dalam sekolah? Mungkin good point-nya adalah karena itu bikin nggak pernah ada, jadi kayak yang nothing, nggak ada efek apa-apa. Oh, oke. Kalau waktu belajar, ada nggak yang memotivasi atau memang sudah gini aja hasilnya apa? Ya pasti mama lah, keluarga. Jadi mama ya? Iya ini. Oke. Tapi untuk Anda sendiri kira-kira sampai saat ini ada nggak misalnya rasa percaya diri apa ya? Biasanya kalau kurang dari hubungan dengan papa, biasanya kan rasa percaya minder atau kadang ragu dalam ambil keputusan. Itu apakah Anda sedang alami nggak? Enggak ya? Oke. Jadi nggak kesulitan bagi Anda ya kalau orang tua cerai. Bagi saya tidak. Oke, kenapa? Makasih kejujurannya. Ya, ini kan apa adanya. Iya. Nggak di rekayasa, nggak di ini. Jadi ya pembicaraan ini kita nggak ada rekayasa, nggak ada bilang harus ngomong gini. Iya. Ya. Yang penting Flowing aja. flowing aja, mengalir aja dari hati. Jadi nggak dipaksa, nggak di ini kan. Oke, terima kasih Anda. Nanti saya akan tanyakan lagi. Wendy. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 25. 25 ya. Oh, oke. Dulu waktu orang tua saya umur berapa? Aku masih bayi, sama kayak Koko ya kayaknya. Aku beda 4 tahun sama Cici, jadi mungkin 2 tahun ya, 2,5 lah. Masih baby. 2,5 tahun. Ha-ha. Jadi nggak punya pengaruh apa-apa. Mungkin ada pengaruhnya, cuman nggak terlalu yang Ingat-ingat banget. nggak ingat-ingat banget, karena kan waktu masih kecil baby gitu inget apa sih gitu kan. Jadi ya udah, cuma waktu masih kecil beranjak gede nggak pernah tahu gitu, maksudnya ada mama ada papa gitu kayak ya udah ada sama papa aja, ya udah. Jadi saya punya 2 orang putra, Andreas dan Martinus. Fetty punya 2 orang putri, Wendy dan Wendy. Dari pernikahan kami berdua, kami dapat monika makmur. Nah, sekarang kami punya anak angkat namanya Marvin. Sekarang orang ini kan jadi anak kami. Oke, betul. Jadi waktu itu masih kecil ya, masih bayi ya. Jadi nggak rasa kayak kehilangan mama. Mungkin enggak ya. Aku ingatnya sih enggak. Siapa nangis kejar gitu. Nangis kejar. Aku sama pas papa jelasin mama nggak pulang soalnya mama stay di rumah Popo. Aku nangis kan, tapi Dede nangis itu yang kejernya lebih kejer dari aku. Cuma dia masih kecil jadi mungkin nggak inget, aku yang inget. Scene itu aku yang inget. Karena kan aku udah 6 tahun saat itu. Masih inget nggak? Nangis kejar itu berapa lama? Oh nggak inget, tapi habis itu dibawa papa sih ke rumah Popo untuk ketemu mama. Oh. Gitu. Tapi papa masuk dulu. Gitu ya? Jadi papa masuk dulu, mungkin ngobrol dulu kali sama mama sama Popo, bilang kita berdua mau ketemu karena nangis kan. Berapa hari gitu kita baru diajak ketemu. Nah, ibu waktu alami waktu suami pertama itu mana suami itu Adam
Wendy ke rumah untuk jelaskan ini, bagaimana perasaan ibu pada waktu itu? Teguh tegar, tidak bergeming. Ya sebenarnya nangis ya, oke kita peluk, saya welcome mereka. Tapi jadi keputusannya udah bulat. Tapi saya tidak merubah keputusan saya apapun. Tetap saya tidak bisa kembali lagi. Anak saya tetap. Ini saya peluk, saya rangkul. Ini tetap anak saya. Ya. Tapi tidak merubah situasi apapun. Saya sudah putuskan saya mau keluar, saya mau pisah. Ya. Lama suaminya. Ya. Tapi untuk Wendy sendiri ada nggak gejolak pada waktu itu setelah tahu orang tua bercerai? Sama sih, nggak berasa juga kayak Koko ya, karena mungkin kan dari kecil nggak inget ya waktu sih yang itu nggak ada kayak aku pengen punya mama gitu, enggak sih, karena berasanya mungkin pas gede nggak inget punya pengalaman hidup sama mama gitu, jadi nggak ada. Jadi nggak inget dulu bagaimana diasuh sama mama ya? Nggak inget, cuman inget sekali mama datang misalnya. Kayak aku pernah ingat mama pernah main ke rumah di Gang Dato ya. Datang bawain taro gitu. Baru ingetnya itu doang, kayak cuplik doang. Tapi kayak peristiwa itu papa mama pisahnya tuh enggak. Lihat teman-teman punya orang tua yang lengkap datang ke sekolah, ada mengantar mereka sekolah. Ada nggak rasa mereka bahagia ya? Enggak sih. Malah dulu kan kayaknya banyak diantar ke sekolahnya sama Mbak. Ya, banyak nih diantar sama Mbak, jadi kayak yaudah yang antar cewek sama cewek, yaudah gitu, mungkin gitu ya. Nggak sampai yang kayak, ini mama gitu, enggak sih. Iya. Jadi ini memang antara Wendy sama Wendy responnya ada beda. Karena Wendy ngalami. Sudah lebih besar ya. Sudah lebih besar ngalami deket sama mama Iya. Umur 6 kan. Karena dulu kan tidur saya yang tidurin, saya yang ngasuh bener-bener gitu. Iya. Kan kamar dulu sama mama kan satu kamar beda kasur ada. Iya. Jadi itu yang membuat perbedaan ya. Jadi untuk Wendy sendiri juga nggak ada, biasa aja lah. Enggak sih, waktu masih itu enggak. Kalau saat ini ada nggak rasanya? Ada sesuatu nggak yang hilang? Mungkin ada ya. Nampaknya pas sekolah. Iya, mungkin pas udah agak gede gitu ya. Mungkin pas SMA atau ya segituan lah. Berasanya kayak orang lain punya mama ya, yang di rumah tuh ngurus rumah gitu. Yang kalau dulu kan teman-teman pulang ke rumah itu mamanya di rumah, mamanya ngurusin rumah gitu kan. Dan juga kalau teman-teman dulu pulang ke rumah sore gitu kan, di rumah itu pulang ada makanan gitu kan. Kalau misalnya aku pulang ke rumah gitu nggak ada makanan yang hangat gitu di rumah gitu, jadi kayak makanan dari pagi sampai sore gitu. Buat aku tuh berasa banget gitu, kayak nggak ada warmth gitunya, nggak ada rasa hangat dari seorang mama gitu yang ngurusin. Itu sih. Jadi yang buat beda ya, jadi nggak ada yang hangatin makanan gitu ya. Sesimpel itu, tapi itu sangat berasa gitu. Iya. Tapi kenapa sih ini bagus? Jadi, kamu pernah ngasih tahu kan? Iya loh. Anak sekolah SD SMP bisa naksir dong. Wah, dari naksir kan bisa naksir. Ditembak itu kaget ya. Banyak ya. Banyak. Kamu ada naksir cowok juga kan? Iya dong, jelas. Jelas kan? Wajar, itu wajar. Kalau Wendy nggak ngalami gitu ya. Naksir, tapi Maksud jaga benteng. Gini, aku baru menyadari belakangan sih, karena memang soal pasangan hidup ini kayak baru reveal-nya baru belakangan, kayak baru sebulanan ini. Jadi aku cenderung nih, kalau aku suka sama cowok, aku lebih terbuka untuk welcome. Tapi kalau misalkan cowok yang deketin aku, langsung sama dia. Oh, itu bedanya. Iya, bedanya gitu. Langsung. Jadi kalau misalkan kalau ada cowok deketin, terus dia, aku ngerasa kok dia agresif ya, kok kayaknya dia nggak deket ya, langsung mundur gitu. Tapi kalau aku yang suka ya lebih welcome gitu. Apa? Ini sudah juga. Nah, kalau Wendy lebih suka cowok yang deketin Wendy atau Wendy yang lebih suka kamu? Aku itu
aja sih sebenarnya. Jadi kayak aku suka bikin cowok suka sama aku, tapi abis aku tinggal. THP. Iya betul. Misalnya aku lihat nih, oh ini cowok kayaknya oke gitu kan, aku deketin gitu. Nanti kalau saya udah mulai kayaknya baper gitu, aku tinggalin. Emang suka aja begitu dari dulu, nggak tahu kenapa kayak. Jangan terlalu terbuka. Ya ini kan kita gali supaya kita ingin tahu nih dampak daripada Dampaknya, ya. perceraian ini untuk anak-anak bagaimana sih Psikologis ya. psikologis. Ini kan punya dampak juga gitu kan. Kayaknya tuh apakah ada dendam nggak sama cowok? Enggak. Nggak. Cuma ada kegembiraan tersendiri ya. Iyalah, maksudnya kayak ketika cowok mauin aku, kita jadi berasa gue dimauin orang nih. Nanti cari lagi yang mau nyamain gue gitu. Jadi rasanya harga diri kan ya. Iya. Betul. Oke, makasih loh ini manusia apa adanya. Sama-sama. Jadi memang ini podcast ini memang apa adanya. Jadi kita nggak buat-buat. Tidak direkayasa ya. Direkayasa. Spontan saja. Nah sekarang ini mati di situ. Tapi itu ada. Ini namanya ini keluarga Gofir. Keluarga Abu Nawas. Abu Nawas. Bisa kan? Adit. Belum ditanya. Tapi lepas. Pak ini umur berapa sekarang? 21 Om. 21 ya. Waktu ditinggal papa waktu itu papa cerai umur berapa? Nggak inget sih Om. Masih bayi. Waktu lahir Pak, waktu saya dulu di penjara dia lahir. Saya masuk penjara dia lahir. Oh. Dia lahir kondisi kur lagi di dalam hotel Prodeo. Ya. Waktu saya masuk penjara 1 minggu kemudian Martinus lahir. Oh. Dia tidak sempat merasakan papanya. Iya. Ada rasa kehilangan nggak waktu itu? Ada sih Om. Apa tuh rasanya? Ya kan apa namanya masih kecil apa namanya nyari-nyari. Tadi ngomong apa ya? Ada sih Om kehilangan. Jadi kayak ya nanya-nanya aja kenapa nggak ada papanya gitu. Karena yang lain sama mama. Mama jawab. Ya dia diem aja awalnya. Diam aja gitu. Iya. Jadi nanya-nanya kadang. Jadi papanya mana sih? Aku nanya ke diri sendiri gitu. Terus ngeliat ke yang lain kan apa namanya punya papa. Mah, papaku yang mana sih sebenarnya? Gitu. Jadi ya bertanya. Berapa ya Om? Lumayan sih Om, mungkin. Ini Pak, saya di penjara 4 tahun. Ya, terus pulang pun, ya kurang lebih 5 tahun baru ketemu. Ketemu pun kita nggak cuma sekedar doang ketemu pun, itu kadang-kadang kita ketemu pun dibatasin Pak ketemu. Jadi ketemu di mana, saya jemput di mana, kembaliin dia di mana. Kita nggak jemput di rumah karena dia nggak mau tahu saya rumahnya di mana nih Pak. Oh, gitu. Jadi betul-betul dicegah untuk tidak ketemu papa loh. Iya sih Om. Berapa Jadi tahun sudah ketemu papa? berapa ya? Mungkin 5 tahun ya. 5 tahun lebih deh. 5 tahun. Ya. Waktu ketemu pertama kali dengan papa, panggilnya papa atau om? Aduh udah lupa. Ya karena memang Yusuf 5 tahun dia. 5 tahun tuh bukan hal yang mudah itu. Ya pernah ketemu figur papa Sama sekali nggak pernah sama lihat. sekali nggak pernah lihat.
tiba-tiba muncul seorang laki-laki om-om. Aneh rasanya. Ada ya? Iya. Ada seorang teman, dia kuliah di luar negeri. Waktu anaknya lahir, dia baru pulang. 2 tahun kemudian, anaknya panggil dia bukan mama, om. Oh, dia nangis. Karena apa ya? Nggak ketemu gitu. Jadi ada kontak batin ya? Nggak ada kontak batin. Makanya di situ dia bilang, saya tidak akan pernah tinggalkan anak saya. Memang awalnya dulu mamanya kasih tahu ini papa kamu. Udah kita jemput dia, pergi sama dia main. Oh gitu ya. Walaupun kita mau ketemu mesti janjian dulu. Mamanya nggak pernah kasih tahu rumahnya di mana. Oh. Itu doang. Ketemunya selalu di jalan. Pokoknya terusan di jalan gitu ya, di luar itu ya. Tapi untuk Martinus sendiri, untuk mendapatkan figur papa, ada pergumulan papa bohong sih. Ya ada sih awalnya om nanya-nanya ke mama aja, ini beneran emang? Ya iya bener gitu. Oke ya. Ada nggak pemberontakan pada waktu itu? Kok saya dibohongi itu, kok saya ditutup-tutupi sih? Mungkin masih kecil, masih nggak ngerti apa-apa sih om. Karena biasa kan untuk mengenal papa atau untuk mengenal mama itu kan butuh jati diri kan. Jadi oh ini papa saya, ini mama saya. Mungkin dari kecil diusahakan untuk mulai terbiasa aja sama papa gitu. Ini papanya loh. Jadi kalau ketemu ya anggaplah seorang papa gitu. Oh gitu ya. Diusahakan gitu. Dampak untuk sekolah Martinus apa? Dampak. Waktu usia sekolah. Mungkin graduasi aja kali ya. Kayak yang lain datang pada sama orang tuanya. Kayak kadang cuma sama mama, kalau nggak sama papa doang kayak kemarin. Oh gitu ya. Iya. Apakah berpengaruh nggak dengan pelajaran? Enggak sih kalau itu. Enggak ya? Enggak berpengaruh. Terus untuk ambil keputusan misalnya, wah saya habis ini mau kemana nih, SMA mana, terus kalau mau kuliah, udah kuliah kan? Udah. Nah, mau kuliah nih, biasa tanya sama papa gitu kan. Kalau anak-anak kan biasa tanya papa, kalau mau kuliah, mau kemana nih, masa depannya apa, terus kalau misalnya, kalau saya mau kerja ini bagaimana ya, biasanya lebih cenderung anak-anak itu tanya sama papa, baik anak laki ataupun juga anak perempuan. Pasti tanya sama siapa waktu itu? Aku nentuin sendiri sih itu. Menentukan sendiri mau kemana. Ambil sekolahnya ini, mau ini. Gitu. Tapi waktu umur 5 sampai ke atas itu kan sudah kenal papa. Iya. Ada nggak berusaha untuk hubungi papa atau apa? Mungkin pengen ketemu doang sih. Ingin ketemu, tapi ya ketemu cuma ketemu gitu saja. Ketemu karena apa? Karena ingin dapat duitnya. Karena ya pengen ketemu sih, pengen main. Jadi ada keinginan dulu untuk main sama papa. Iya, dulu. Mau main apa waktu itu? Ingin main apa? Ya pengen ngobrol dan main-main aja, bercanda gitu. Oh, sering banget ya sih. Iya. Capsa dong. Kalau capsa beda kalau capsa kan. Kalau dulu sih di Jakarta waktu saya masih remaja gampang gitu. Kecil capsa, gede coyulfat gue. Kiyuk di sini. Jadi waktu itu memang ada mau main. Iya, gitu. Iya. Berapa lama kalau mau main sama papa waktu itu? Dulu bentar sih, jadi kalau siang datang, ya sore kalau nggak malam pulang. Oh, siang. Biasanya itu cepat dong waktunya. Iya, cepet banget. Ada berontak nggak? Kok cepet amat sih waktunya? Enggak sih. Enggak gitu ya? Berontak. Iya, nggak berontak sih. Waktu itu kamu sayang sama papa sih? Mungkin awal-awal nggak ada rasa kayak ya diusahakan untuk menyatakan kalau ini figur papanya gitu. Gitu ya? Iya, iya untuk percaya. Karena baru 5 tahun aneh aja gitu, nggak pernah ngeliat, tiba-tiba ngeliat ini loh papanya. Kayak oh ya udah. Pernah nggak satu kali ayo pak kita ngaji sama nggak? Ya mungkin kalau udah pas SMA gitu dilihat-lihat ya mirip.
nggak ketukar gitu ya. Ada yang kan, wah ini ketukar di rumah sakit. Ya, ini memang nggak mudah ya Pak ya, nggak mudah. Untuk Bapak juga sebenarnya dengan jarak yang begitu jauh dengan Martinus, itu juga pergumulan tidak mudah juga Pak ya. Dulu saya bertemu dengan mereka berdua sulit, karena masing-masing ketemu yang besar Andreas juga sulit karena mamanya ngeblok, nggak kasih saya ketemu. Sampai kali waktu saya minta kepala sekolah ketemunya di sekolah, saya mau ketemu. Itu pun saya bilang saya nggak bermaksud menculik, saya hanya rindu mau ketemu anak saya. Itu pun baru dikasih sama kepala sekolah bertemu 15 menit waktu jam pelajaran sekolah, baru kita ketemu. Selebihnya, nah, saya coba ketemu dengan orang tuanya sampai kali waktu, baru Tuhan ketemuin sama Andreas. Begitu pula dengan Martinus, mamanya nggak pernah kasih mau ketemu, karena konsep berbeda dulu, masing-masing orang tua beda. Dulu saya akuin, waktu dulu yang besar itu, udah papa lu udah nggak sayang kamu lagi, dia udah punya perempuan lain. Nah yang nomor 2 Martinus, ketemu papa lu gak usah, duitnya aja kasih. Jadi dua-duanya berbeda pola pikir. Nah makanya hari ini saya mau ketemu, makanya waktu ketemu Martinus pun, ketemu pun di pinggir jalan, pulang pun sore mesti balik karena saya nggak tahu rumahnya kan. Oh. Karena terbatas. Nah, di situ. Kalau di jalan aja Pak. Ya, ketemu di jalanan, saya jemput dia, pulang pun saya ketemu di jalan lagi. Sampai saya pernah marah, saya kayak seperti orang nggak punya rumah ya menjemput anak harus di jalanan, gitu. Tapi mamanya nggak mau kasih tahu. Ya nggak apa-apa sih, sampai akhir waktu ya akhirnya kita bisa ketemukan semuanya. Ya kembali saya berdoa, ya sekian tahun baru Tuhan ketemukan kita berkumpul bisa bersama-sama. Disitulah saya mulai, ini loh Papa ada, walaupun Papa salah dulu. Ya. Tapi hari ini apa yang Papa bisa bantu buat kalian? Dan saya rubah mindset mereka. Papa memang salah dulunya, tapi hari ini Papa coba belajar apa yang bisa Papa lakukan buat kalian. Ya. Saya coba ambil bagian, saya bertanggung jawab dengan mereka yang dulu saya tinggalkan mereka. Gitu loh. Pernah nggak waktu Bapak pertama kali ketemu mereka, Bapak ingin peluk mereka? Sering Pak, cuma kan dulu kan karena kita kepentok nggak boleh ketemu, ya sudah. Tapi pun kadang-kadang waktu kecil kan saya sering gendong mereka, gitu. Saya sering temenin mereka, gitu loh. Kalau Andreas waktu pertama kali dipeluk sama Papa, rasanya kayak aku kalau di sini. Pertama kali dipeluk Papa. Kapan? Enggak. Nggak ingat. Enggak. Oke, kalau nih lanjutin cerita Papa yang di sana sekolah itu nggak inget. Nggak inget ya. SD kayaknya, bener gak sih? Iya, SD di sekolahan itu udah umur tahun 9, itu tahun 2000. Papa peluk nggak inget ya? Nggak ada kesan apa ya? Enggak. Oke. Itu tahun 2000. Ini siapa? Oh gitu ya. Pertanyaan itu yang muncul ya. Pertanyaan itu yang muncul ya. Ini lagi di siapa nih? Indi, iya. Ini siapa nih? Gitu ya. Iya, lagi jam pelajaran dipanggil berdua, kirain bikin ulah apa gitu kan. Teman-teman kepala sekolah gitu kan. Ketemu siapa? Ini siapa? Oh nggak ingat. Apa sih? Kurang lebih tahun 2009-an dia umur 10 tahun lebih. Jadi sama kita nggak pernah ketemu, itu Pak. Jadi dia merasa nggak tahu itu bapaknya gitu. Jadi ada sampai bertanya siapa ya orang ini? Kok saya seperti apa kok orang kepala sekolah panggil saya untuk ketemu sama laki-laki ini ya gitu ya? Nggak dibilang, cuma dipanggil ada yang mau ketemu doang, nggak dibilang spesifik, cuma dipanggil, nggak dia omongin apa-apa. Saya bikin ulah. Iya, dia udah biasa dulu masuk ke kepala sekolah, jadi kirain ini bikin ulah apa lagi? Oke, datang terus kayak ini ada yang mau ketemu siapa? Udah kayak oke, udah. Mungkin karena dulu kan Andreas kan hiperaktif, nakal, jadi sering dipanggil di kepala sekolah. Jadi waktu saya minta waktu, makanya ditanya sama kepala sekolah, apakah ini benar papanya? Tidak benar, dia bilang. Oh dulu interaktif Pak ya? Ya. Oh gitu. Gue pernah masuk MC 8 besar. Ayo. Sering berkelahi Pak. Sering berkelahi. Saya berbeda Pak. Giliran membela diri, yang di ininya punya sesak napas apa sih yang punya dia alasan sekarang yang begini lagi yang bersangkutannya bisa kenapa asik
dipeluk sama papa, agak aneh nggak? Aneh. Aneh apa ya? Apa perasaan Martinus waktu itu? Ya nggak ada rasanya aja gitu. Nggak ada rasa apa? Ya kayak Jadi kamu dipeluk tapi kamu nggak peluk juga dan nggak paling seperti gini aja gitu ya? gitu aja. Gini aja gitu. Ingin aja ya. Gini aja gitu ya? Iya. Bisa apa ini? Dia peluk gitu ya? Gitu. Ada mau berontak nggak waktu itu dipeluk? Enggak sih, diem aja. Dia mana gitu? Dari anak kecil om takut om. Iya. Baru rasa pelukan apa waktu umur berapa? Oh iya, bapak saya kan. Udah lumayan gede sih om, baru. Mungkin mau SMP kayaknya. SMP. Iya. Jadi dari umur 5 sampai SMP kurang lebih 10. Iya. Ya 8 sampai 10 tahun. Iya. Itu baru kamu rasa ya ini memang papa saya. Iya. Apa yang kamu lakukan waktu kamu rasa ini papa saya memang? Ya. Kangen. Iya. Okay. Kamu kangen sama papa? Iya. Apa yang kamu kangen dari papa? Ya, pengen nanya-nanya aja sih om sebenarnya. Lebih jauh lagi. Iya. Ini yang kadang menemukan identitas ya. Iya. Jadi makanya ingin tanya ini siapa nih sebenarnya saya ini. Iya. Ya pengen tahu masa lalu juga sih om, kenapa bisa kayak gitu. Kenapa bisa gitu? Iya. Iya. Karena selama ini mama tutup-tutupi ya. Karena kan kalau dari dulu hanya dari sudut pandang mama, pengen tahu dari sudut pandang papa juga gitu. Sudut pandang papa juga bagaimana? Iya. Jadi biar bisa menyimpulkan dari dua sudut itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Linus untuk keterbukaannya kelas berita di podcast. Mereka terbuka semua sih. Jadi kalau sakit maunya dipeluk baru sembuh. Makin sakit. Takut suntik Pak? Hah? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ada orang kan yang takut suntik kalau ke dokter. Oke. Marvin umur berapa? Umur 15. Umur 15. Dulu waktu diadopsi bapak ibu umur berapa? Dari kecil Pak. Dari kecil ya. Saya nggak tahu umur berapa, tapi setiap kali saya tengokin Martinus, karena dia pun papanya udah nggak ada, mungkin akhirnya saya berpikir, saya tahu dia bukan anak kandung saya, tapi adalah saya seperti anak sendiri. Terus mamanya mantan istri saya bilang itu papimu. Dia sebut saya papi dokter. Karena saya kalau debut anak Martinus kan rapi kayak dokter. Yeah. Jadi dia sebut saya papi dokter. Tapi dia tahu itu papinya Martinus. Tapi karena nggak ada orang tua, saya anggap itulah kita pergi sekalian. Saya sering ngajak kerja sekalian. Karena kasihan nggak ada papanya. Gitu. Jadi dari kecil sudah biasa panggil papi. Karena walaupun saya jarang peluk dia, paling saya ajak main pergi bareng-bareng. Gitu. Apa yang Martin alami pada waktu itu? Ada papi. Kalau ada paling biasa aja sih rasanya gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa. Paling kalau di sekolah tuh kan ngeliat teman-teman lengkap, orang tuanya datang gitu anterin anaknya gitu, kok dia lengkap orang tuanya kok aku enggak gitu. Jadi mama tuh anterin ke sekolah sendiri sama aku berdua doang gitu, sedangkan teman-teman yang lain tuh kayak lengkap orang tuanya gitu datang. Apa yang kamu rasakan kalau kamu tahu bahwa kamu sudah kayak diadopsi? Rasanya sih seneng gitu, jadi ada figur papa. Iya, figur papa gitu ya. Jadi ada figur papa itu iya. Kamu senang. Iya. Perubahan apa yang kamu alami? Kalau perubahan nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Dulu waktu mama dulu bercerai. Jadi
papanya dia tinggalin mamanya juga. Saya nggak tahu masalahnya kenapa, ya persis kejadiannya seperti saya. Jadi karena tidak ada yang biayain semuanya, ya terpaksa saya bicara sama Fetty, ya mungkin saya tahu lah, itu uang itu ya buat mereka berdua biaya sekolah makan. Jadi saya berpikir udah hitung-hitung mantan istri rawat mereka berdua. Jadi tiap bulan saya tanggung mereka berdua. Jadi papanya meninggalkan dia pada saat kecil, meninggalkan mamanya ya. Jadi papanya tinggalin dia, nggak kasih biaya, nggak kasih apa. Makanya saya bilang, Yu masih beruntung dibanding papanya Marvin. Kalau kamu kan Marvin masih biayain, papi masih tengokin dia kan enggak. Jadi saya bilang kasihan. Udah saya biayain tiap bulan buat mereka berdua. Tapi kita masih benar nggak sama papa? Benci aja sih gitu. Benci. Apa yang kamu ekspresikan itu benci sama papa? Kenapa gitu ninggalin gitu, karena apa gitu, apa mami punya salah gitu, atau mami yang buat salah gitu. Sampai saat ini belum tahu masalahnya apa gitu. Belum tahu sih, itu jadi masalah spesifiknya belum tahu. Jadi kebencian terhadap figur papa ya. Dampaknya untuk kamu waktu sekolah itu apa ya? Dampaknya nggak ada. Apa kamu jadi nakal, atau kamu jadi orang yang pendiam? Nggak ada sih. Bukan pendiam, bukan nakal gitu. Iya, biasa aja gitu. Biasa aja. Terus kalau waktu kamu bermain dengan teman-teman, ada nggak kamu kayak apa ya, beringas gitu sama anak laki-laki atau anak perempuan? Enggak. Gitu. Atau kamu pernah dihina sama orang tetangga? Kalau dihina sih enggak ada. Nggak ada. Jadi karena pengalaman kamu dalam keluarga, kamu sekarang kayak gini, papamu meninggalkan papamu dan kamu, sehingga kamu rasa kayak itu ya kayak ada orang di daerah satu tempat, papanya tinggalkan. Misalnya dia jadi kayak jualan jualan keliling gitu. Yeah. Terus langsung dihina sama tetangga-tetangganya. Itu yang membuat dia kayak gitu. Kamu ada ngalamin seperti itu juga? Enggak ada. Enggak ada. Nah, perasaan benci apa yang paling buruk yang kamu pernah alami terhadap kamu? Misalnya kamu bunuh diri, kamu rasa udah cepat putus asa. Nggak ada sih kalau itu, paling benci doang, kayak dalam hati tuh kenapa sih harus ninggalin aku gitu pas kecil gitu. Seandainya suatu saat Tuhan temukan kamu dengan apa yang kamu ingin lakukan? Pengen ngobrol aja biasa dari sudut pandang papa gitu. Kenapa? Hah? Nggak dicekik ya? Enggak. Jadi benci itu, tapi kalau suatu saat ketemu, kamu ingin tanya kenapa? Iya, kenapa ninggalin pas kecil gitu? Kan kalau mama cerita dia tuh ninggalin kamu pas kecil, pas kamu mau masuk TK ninggalin kemana gitu. Jadi pengen tahu emang bener gitu ceritanya dari mama gitu, ninggalinnya gara-gara apa gitu. Oh iya, ingin tahu jadi ya? Iya. Itu yang membuat kamu, karena ketidaktahuan kamu itu membuat kamu kayak muncul rasa yang kamu minta apa yang kamu tadi katakan itu kamu benci. Iya. Jadi akumulasi jadi kamu benci. Iya. Tapi kalau misalnya kamu ketemu dan kamu tahu jawabannya apa, itu minimal itu mengurangi. Iya, mengurangi kebencian. Rasa benci. Iya. Oke, terima kasih, Pak Wil. Sama-sama. Terbuka yang bagus sekali. Banyak pertanyaan di sini mungkin yang dia harus tahu kenapa gitu, kenapa. Iya. Saya sering nasihatin dia, ampuni papamu. Ya. Saya pernah bicara sama dia, anggap ini papamu, yuk papa minta ampun. Karena kalau kamu nggak mengampuni papamu, si kamu akan terhambat. Saya bilang, dia belajar ampuni. Sekarang mau dikasih. Ini
Ya. Monika sekarang umur berapa Monika? 14. 14. 14 ini? Ya 14 ya. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Jadi betul-betul nikmati figur papi mami. Happy dong? Iya. Tapi bagaimana perasaan Monika ketemu kita dapat Cici sama Koko? Tiba-tiba dapat cici pembantu. Iya. Ada apa perasaannya ini? Ya mungkin awalnya bingung kali ya Om ya, kayak kenapa kok tiba-tiba datang gitu. Tapi mungkin pas masih kecil, kayak ketemunya masih kecil gitu, jadi kayak mungkin kayak teman, sebagai teman awalnya. Cuman makin lama mungkin mama kayak orang tua bilang, oh itu kakak kamu gitu. Oke. Ya udah gitu, ya udah. Aku treat them sebagai sibling biasa gitu. Kayak ya mungkin awalnya kayak awkward gitu kali ya, kayak gimana ya, awkward tuh aneh gitu, kayak oke, kayak oke, iya gitu, iya. Dan mereka sibling aku kayak oke, ya udah, sebagai kayak makin lama udah kayak biasa gitu loh. Rasa ingin investigasi bisa kasih untuk dimateri? Enggak sih. Kalau mungkin dulu enggak, cuma kayak sekarang kayak mulai kepo gitu. Cuma kayak ya udahlah, biarin aja lah. Kayak bukan masalah aku, kayak bodo amat lah mau diapain gitu. Juga ada kepo juga ya, tapi enggak. Kadang cuma kayak ya udahlah, biarin aja, udah lewat gitu. Udah lewat ya. Jadi kayak ngapain dipermasalahin gitu. Ya. Nah, begitu tahu ini, terus berperan sama papi mami nggak? Kok gini sih ceritanya? Pernah kayaknya pas lagi momen-momen keponya gitu mungkin ada. Apa perasaan kamu waktu kamu kepo itu? Kamu memanage perasaan kamu tuh waktu mau kepo gitu? Kayak sedih gitu ya, kayak kesana tuh kayak sedih gitu, kayak kenapa, kayak kasian banget sih mereka. Cuman aku kayak mikir lagi, kalau misalnya nggak ada, kayak mungkin kalau misalnya orang tua aku masih sama mereka, aku nggak mungkin ada di sini gitu. Ya. Mungkin aku di kehidupan lain, mungkin bukan sebagai Monika Makmur gitu. Jadi ya udah, mengadaptasi aja gitu. Oh gitu. Ya, yang jelas sih kalau aku juga nggak seperti ini, aku tetap Monika Makmur. Bisa jadi, nggak tahu. Karena itu kan ada rancangan Tuhan dalam kegagalan gitu kan. Tapi yang jelas sih ya bersyukuran. Tapi akhirnya pergumulan kamu kan beda dengan Koko Cici ini, karena kamu lihat siapa ini tiba-tiba mukanya ada yang sama, ada yang enggak gitu. Iya. Separuh. Ya kan? Karena kan ada perasaan kayak gitu juga kan? Ada. Kayak bingung gitu, kayak katanya kayak sibling temen, kayak mungkin ada yang mirip, ada yang enggak gitu, kayak ragu-ragu beneran sibling aku nggak sih gitu. Ya itulah pergumulan yang ada ini. Ini kan baru cerita dulunya. Nanti kita tutup dulu episode ini, supaya nanti kita akan masuk nanti dalam episode berikutnya tentang pemulihan nih, bagaimana bisa bersama-sama sih, kalau bisa kompak sih, kalau bisa gokil lah gitu lah. Bisa happy kalau ketemu ini. Nanti kita dalam episode berikutnya. Dan jangan lupa saudara, kita ini lagi taping, lagi rekaman di Kopi Ko Acung. Jangan salah, sambil promosi dikit lah. Kita nggak perlu bilang sama pemiliknya. Dan ini hal istimewa karena ini pas kemarin ulang tahun Ibu Betty dan ke-55. Nah, kita sungguh bersyukur bisa ketemu. Jarang-jarang bisa berkumpul kayak gini ya. Momennya mesti cari waktunya agak susah karena sibuk semua. Sibuk semua, dan ini kita betul-betul lagi kalau ketemu sudah happy sekali. Ya, sekarang ada firman Tuhan dan kita bagi kasih kita dalam selama bicara kita. Maka topik kali ini adalah soal bagaimana pergumulan anak-anak yang orang tuanya kawin cerai. Nanti dalam episode berikutnya soal bagaimana sih bisa disatukan dalam kasih Tuhan.
dalam keluarga yang utuh, yang dulu tercerai berai, yang sekarang menjadi utuh. Nanti kita akan diskusi dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus